kasih, hari ini kita akan memulai materi kita, lanjutan materi yang kemarin tentang perbandingan senior. Untuk itu, terlebih dahulu sebelum kita memulai materi kita, terlebih dahulu kita berdoa. Dipimpin oleh Mitra Zaid. Silakan. Baik teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita bernyanyi sorak-sorak bergembira teriak-teriak. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, bersama-lamanya. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah milik kita untuk selama-lamanya. Mari kita bersatu berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami memulaikan proses belajar mengajar kami pada pagi hari ini. Berikan kami kekuatan dan kesulitan supaya kami bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh guru-guru kami. Ya Bapa, begitu juga teman-teman kami yang sempat hadir pada pagi hari ini. Kalau mereka dalam keadaan sakit, sembuhkan mereka. Kalau mereka dalam keadaan malas, bersuara itu hati mereka. Ya Bapa, yang juga anak-anak ini dalam nama kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, setelah kita berdoa, terlebih dahulu atau sebelumnya dulu kita absen. Ya, kita absen siapa yang tidak hadir dan siapa yang hadir. Ya, dengarkan nama masing-masing. Yang pertama Juli Mirana. Hadir, Bu. Debbie. Hadir, Bu. Email. Hadir, Bu. Maida. Hadir, Bu. Okto Setia. Jess Diven. Brian. Hadir, Bu. Dinda. Angel. Hadir, Bu. Delora. Hadir, Bu. Putri Alfred. Hadir, Bu. Jeflanda. Netral. Akhiran. Hadir, Bu. Dion. Hadir, Bu. Jun Kurniawan. Mitra. Hadir, Bu. Amelda. Hadir, Bu. Jessica. Hadir, Bu. Chelsea. Hadir, Bu. Seppi. Hadir, Bu. Baik, terima kasih. Hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Sebelum kita lanjutkan, Ibu mengingatkan kembali dulu materi sebelumnya. Siapa yang bisa menjelaskan apa arti perbandingan? Nah, arti perbandingan, siapa yang bisa menjelaskan arti perbandingan? Oke, Bria. Perbandingan adalah proses membandingkan nilai dan dua besaran sejenis. Terima kasih. Berikan aplaus untuk Bria. Oke, sudah bisa. Sekarang siapa yang bisa menjelaskan ini materi sebelumnya tentang atau arti perbandingan senilai? Unjuk tangan. Oke, Mitra, silakan. Perbandingan senilai adalah perbandingan dengan dua besaran yang digambarkan apabila nilai suatu besaran meningkat, nilai besaran yang lain juga akan meningkat. Sebaliknya, jika nilai suatu besaran menurun, nilai besaran yang lain juga ikut menurun. Iya, terima kasih, benar. Selanjutnya, setelah kita tahu apa pengertian perbandingan dan perbandingan senilai, maka kita coba lihat contoh. Contoh seperti kemarin, ada contohnya. Ini ada di atas contoh. Biaya penginapan di suatu hotel untuk 7 hari adalah 875.000. Pertanyaan, berapa biaya penginapan di hotel untuk 4 hari?
Wah. Yang sudah mengerjakan di rumah, tugas yang ibu berikan kemarin dipersilakan untuk mengerjakan di depan. Ayo, Mitra atau Bunga, ayo, silakan. Coba perhatikan hasil kerja kawanmu, ya. Perhatikan baik-baik. Perhatikan, ini hasil kerja kawan tadi. Biaya penginapan di hotel selama 7 hari 875.000 berdasarkan contoh. Berapa biaya penginapan di hotel untuk 4 hari? Pertama, kita menghitung dulu biaya penginapan selama satu hari, yaitu 875.000 dibagi 7. 125.000 itu biaya penginapan di hotel selama 1 hari, iya kan? Iya. Lanjutannya selama 4 hari, berarti 125.000 dikali 4 hari menjadi 500.000. Jadi biaya untuk 4 hari penginapan di hotel adalah 500.000. Nah, anak-anak kami sekalian, berdasarkan contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbandingan senilai itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan perbandingan senilai maupun perbandingan tentang skala atau rasio itu sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, masalah seperti tersebut di atas. Nah, setelah kita tahu masalahnya, coba sebutkan apa saja contoh lain yang berhubungan dengan atau yang pernah kita temui dalam kehidupan sehari-hari kita atau di lingkungan kita. Siapa yang bisa? Oke, silakan. 1. Perbandingan antara jumlah barang dan harga barang. 2. Perbandingan antara jarak tempuh kendaraan dan waktu tempuh. 3. Perbandingan antara jumlah pekerja dan upah pembayaran yang dikeluarkan. Oke, itu adalah contoh-contoh perbandingan senilai yang ada hubungannya dengan masalah yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari atau di sekitar lingkungan kita. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan membagi soal atau RKPD lempar kerja peserta didik setiap kelompok. Tadi Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, ini 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Coba dikerjakan, ada beberapa soal yang berhubungan dengan yang kejadian-kejadian di lingkungan sekitar atau yang pernah kita temui, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dicoba dikerjakan selama 20 menit ke 30
menit, nanti kita presentasikan ke depan ya. Sekarang diskusikan bersama teman kelompokmu. Ya, diskusikan bersama teman kelompokmu soal-soal tersebut secara bersama-sama. Dimulai. Ibu sudah buat tempat jawabannya di bawah soalnya ya. Jawabannya dibuat di tempat yang sudah Ibu sediakan ya.
lagi 150 potong pakaian. Selamat ya. Jadi pertanyaannya berapa banyak pakaian yang dapat dijahit selama 2 hari, bukan 21 ya. Salah 2 hari. 2 hari. Potong Pak. Perhatikan ya. Pertama 150
bagi 6. Namanya 25 orang kaya. 21 hari dikali 25 sama dengan 525 orang kaya. Jadi banyak pakaian yang dapat dijahit selama 21 hari adalah 525 orang kaya. Oke. Benar? Benar. Berikan aplaus untuk dia. Perhatikan baik-baik ya. Kamu perhatikan. Pertanyaan dari kelompok 1. Oke, silakan pertanyaan. Apakah rasio dan perbandingan itu sama? Siapa yang bisa menjawab pertanyaannya? Apakah perbandingan dan rasio itu sama? Siapa yang bisa menjawab? Oke, kelompok 2. Mitra, silakan menjawab. Perbandingan juga disebut rasio karena perbandingan maupun rasio digunakan untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Oh, Apa yang dapat kita simpulkan mengenai perbandingan senilai? siapa yang bisa menjawab? Kelompok 3, oke, Jessica. Perbandingan senilai adalah jenis perbandingan dua variabel atau lebih dari satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Misalnya harga sebuah pensil adalah 5.000, maka harga 5 pensil adalah 5.000. Oh, apa saja contoh yang lain yang sering anak-anak kami temui dalam kehidupan sehari-hari atau di lingkungan sekitar, baik di rumah, di sekolah, contoh-contoh lain perbandingan senilai. Dicoba dulu sebutkan dari kelompok 1 apa saja contoh lain yang berhubungan dengan perbandingan senilai yang sering anak-anak kami jumpai atau temui di lingkungan sekitar. Contohnya, perbandingan antara nomor sepatu ion dengan nomor sepatu ordinary. Ya, bisa. Dua, perbandingan antara tinggi meja dengan tinggi kursi. Bisa. So, Perbandingan antara hewan yang ada di rumah dengan hewan yang ada di belakang. kurang. Bagaimana kelompok 2 dan kelompok 3 tentang contoh ketiga? Coba lagi kelompok 1 membacakan perbandingan. Antara hewan yang ada di rumah dengan hewan yang ada di belakang. Berikan tanggapan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Apakah termasuk perbandingan senilai yang sering kita jumpai atau tidak? Tidak. Berikan alasan kenapa dari kelompok 2. Alasan dari kelompok 2. Berikan kenapa contoh tersebut tidak termasuk perbandingan senilai. Coba berikan. Mitra berdiri. Karena binatang di kebun binatang lebih banyak daripada di rumah. Lain tentang perbandingan senilai. Kelompok 2. Perbandingan contoh tentang perbandingan umur Given dengan Irene. Oke, perbandingan umur Given dengan umur Irene. Contoh selanjutnya. Perbandingan berat badan Dion dengan Angel. Perbandingan berat badan Dion dengan berat badan Angel. Itu sudah termasuk contoh perbandingan. Contoh selanjutnya. Coba buat lagi apa contoh yang lain? Perbandingan tinggi badan Brian dengan Belda. Perbandingan tinggi badan Dion dengan Melda. Termasuk tinggi badan perbandingan. Selanjutnya ada contoh yang lain. Bisa.
Perbandingan harga barang dengan jumlah barang. Perbandingan harga barang dengan jumlah barang seperti soal-soal yang sudah kita kerjakan. Yang penilaian ibu yang sering membuat tanggapan maupun pertanyaan sama semuanya hebat semuanya sudah bisa. Terima kasih ya, dilanjutkan belajarnya supaya lebih semangat lagi, lebih tahu lagi, bisa ya. Jangan jemu-jemu, jangan malas belajar, supaya lebih bisa lagi dari hari ini ya. Semuanya hebat, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, semuanya bisa. Baik memberi tanggapan, pertanyaan, semuanya anak-anak ibu semua hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita panggil halo para tiga ya. Berikanlah kami keselamatan di perjalanan Tuhan, supaya kami bisa bertemu dengan keluarga kami. Tuhan, kami juga berterima kasih buat guru-guru kami telah mengajari kami pada hari ini. Berikan mereka kepintaran kecerdasan dalam memimpin dan mengajar kami di daerah yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, umur panjang supaya mereka bisa menjalani kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, kami tahu bahwa kami manusia terbatas dan berdosa. Kami mohon hapus dari kami supaya tidak menjadi penghalang kemana kami datangnya. Ya Tuhan, hanya sampai di sini perkenanmu yang jauh dari kesempurnaan. Kiranya Bapa yang menyempurnakan di atas kerajaan surga. Haleluya, amin. Silakan. Terima kasih kesempatan baik waktu yang diberikan oleh anak kami untuk pertemuan kita hari ini. Silakan dikerjakan soal yang sudah diberikan tadi di rumah. Terima kasih sebelumnya. Kita akhiri, kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat siang. Selamat siang.